Oh ya, ini. Ah, Masya Allah. Selamat Bisa malam. buatkan abang teh, please. Halo. Halo. Ya. Panggilannya apa ini? Senlei? Panggilan. Ya, boleh, 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 boleh. Oh, keren kali. Iya, 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 iya. Oh, Lucu. Mukanya lucu loh. oke. Assalamualaikum. Itu kayaknya yang Waalaikum. terbaik. Iya. Hmm. Dari agama mana saudari saya ini? Sebenarnya saya dari Kristen, tapi saya sekarang baru Ateis. masuk Islam. Hah? Serius Iya, itu? serius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Iya, Aha. iya, iya. Sudah lama masuk Islamnya? Belum baru, makanya masih awam banget. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Di kota mana? Medan? Manado? Eh, Jakarta? iya, saya di Jakarta. Ya. Oh, di Jakarta. Iya, iya, iya. Masya Allah. Sama seperti saya. Saya juga di Makassar. Iya. Oke. Aha. Heeh. Hmm. Iya. Tadinya Katolik ya? Eh, Bukan, saya sebenarnya dari keluarga Buddha, tapi udah gitu sekolah Katolik. Tapi waktu saya masih SD, masih kecil, mungkin waktu umur 9 tahun, saya itu kayak kepanggil yang namanya jadi Kristen gitu ya. Karena saya nggak pernah percaya yang namanya di Buddha, mungkin nggak klik. Iya, iya, Eh, iya, iya. dan ya sekarang saya kan intinya saya sudah masuk Islam. Tapi Iya, kayak apa sih ya, kayak kontra di dalam hati gitu loh. iya, iya, iya. Gimana ya, karena dari kecil kan saya sudah intinya masuk Kristen kan ya. Jadi saya juga diterapkan beberapa kepercayaan. Dan sesudah saya dewasa, sekarang saya masuk Islam. Walaupun saya percaya sepenuhnya, tapi ada di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Kita Kayak bisa gimana itu? gimana itu kayak bener nggak sih gitu apa yang sekarang aku percayain gitu. Karena kan berarti selama ini yang saya percayain kan itu nggak benar gitu kan ya. Terus apakah karena apa gimana ya? Em, Apa hanya di Kristen dan mungkin di Islam yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan Allah gitu maksudnya, and kalau di Kristen melalui Yesus kita akan masuk ke surga, tapi kalau di Islam kan langsung ke Allahnya tapi melalui Muhammad toh. Iya. Ah, ah. Eh, Gimana ya ngomongnya ya? Wih, saya nervous sekali. Hmm, bisa Iya. kasih tahu nggak? Bisa tolong dibimbing nggak gitu? Jadi kalau kita di Islam itu, sorry yang nelpon. Di Islam itu, Islam itu kan artinya damai sejahtera. Orang yang menundukkan diri kepada Islam disebut Muslim. Kalau perempuan disebut Muslimah. Orang yang masuk Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyaksikan bersaksi, ikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat, maha mendengar. Kesaksian kita itu harus mutlak sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa sepenuhnya, paling tidak kita berproses untuk menjadi seorang muslimah yang berasas terhadap akal. Kan gitu. Ya kan ya. Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kalau kita mengakui dia adalah Tuhan kita, maka kita harus buktikan itu dengan mengaplikasikan hidup kita itu sebagai seorang muslimah. Jangan kita mengatakan saya warga Indonesia dan saya percaya Pak Prabowo adalah presiden saya. Tetapi sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Malah cenderung terlihat kita ini adalah warga negara pembangkang. Berarti kesaksian kita mengakui dia sebagai presiden itu tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Karena kita ini harus, ketika kita berbicara, ya kita harus sesuaikan dengan fakta. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu kan jadinya munafik. Nah, untuk sampai ke sana, betul jalan yang saudari tempuh ini adalah belajar. Nabi Muhammad aja diperintahkan ketika pertama kali bertemu dengan roh kebenaran, Iqra, baca. Jadi ketika saudari saya masuk Islam,
Maka apa yang harus saudari lakukan? Baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan keadaan, situasi, dan seterusnya. Itu Islam tuh. Nah, ketika kita mengatakan kita menjadi Islam, berarti kita sudah masuk ke dalam ibaratnya sekolah. Kita sudah masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Database kita sudah ada. Maka kita masuk dalam koridor qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang beruntung? Karena sudah tunduk, masuk berserah diri, ya aku ini hambamu. Terkait dengan saya ini nanti mengaplikasikan hidup saya sebagai hambamu yang benar, ya tergantung usaha saudari kita ini. Apakah betul-betul ingin menjalankan perintah atau tidak menjalankan perintah. Karena Islam itu perintah dan larangan. Makanya di dunia ini hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah kafir. Islam berarti makhluk atau manusia yang ingin terpimpin, ingin diatur, ingin tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar menjadi kufur, menutup diri terhadap aturan. Kalau kita sudah masuk Islam, berarti kita harus siap diatur oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan kita, silakan keluar dari Islam. Itu aja. Makanya dikatakan Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk orang datang ke Islam. Harus Islam, boleh tidak Islam. Enggak. Seperti itu, saudari. Jadi Berarti kalau ini, silakan. berarti ini juga bisa dikatakan ada orang misalkan Islam tapi juga bisa kafir gitu. Bisa nggak? Ada, bisa. Bisa kan ya berarti Bisa. ya? Oke. Iya. Bisa. Karena kafir itu kan kafar artinya menutup diri. Ketika diperintahkan mereka tidak melakukan. Berarti kan menutup diri tuh. Bukan dikatakan kafir itu ketika melakukan penentangan terhadap Tuhan. Enggak. Termasuk kafir itu ketika ada perintah yang datang kepadanya, tapi membantah, melawan perintah itu. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Orang yang mengikuti damai sejahtera itu mereka berserah diri. Ketika mereka berserah diri, mereka ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka itulah yang dilakukan. Nah, itulah disebut Islam berserah diri. Muslimah itu adalah makhluk Tuhan yang berserah diri kepada Tuhannya, tunduk berserah diri kepada Tuhannya. Di Islam memang banyak aturan dan cenderung kita itu membantah aturan itu. Kenapa? Karena iblis tentu juga ingin kita itu terbebas dari aturan itu. Agama terdahulu Adam alaihissalam diminta tunduk, iblisnya datang nggak usah tunduk. Nabi Musa datang memberikan aturan agar umatnya taat kepada aturan itu, iblis datang nggak usah. Yesus datang mengajarkan agar mereka tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan, mereka mengatakan nggak usah. Nabi Muhammad datang, ini loh yang harus kalian lakukan, iblisnya datang nggak usah. Gitu. Karena Islam itu ya berserah diri, artinya tunduk kepada perintah-perintah yang ada di Islam. Nah, kalau mu'alaf itu kan step by step, sedikit demi sedikit. Tidak langsung frontal juga. Seperti itu. Seperti layaknya Islam turun ke bumi ini, itu 22 tahun lamanya. Baru Islam itu sempurna. Nah, minimal ketika Al-Quran itu sudah datang sempurna, sudah ada di hadapan kita, bukan lagi masa pewahyuan, ya minimal kita sebagai orang Islam ini belajar demi keselamatan sedikit demi sedikit. Nah, sama seperti saudari, begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya. Nah, jangan berbuat dosa lagi setelah masuk Islam. Kalaupun ada kehilapan, ada kesalahan, pelihara diri supaya tidak jatuh terlalu jauh. Bertaubat, istighfar dan seterusnya. Sekira begitu. Oke. Tapi Bang, ada tips nggak? Bagaimana kan ini kan masuk Islam kan dosa juga dihapuskan. Tapi di dalam mungkin aku nggak tahu ini pikiran atau hati itu saya masih mempunyai kalau Tuhan Yesus kan juga udah, intinya Yesus sendiri kan sudah, karena saya sebelumnya nggak Kristen kan, Yesus sendiri juga sudah pernah menebus dosa saya gitu loh. Jadi saya itu masih kayak terjadi kontra gitu, terjadi kayak apakah aku mengkhianati Yesus sekarang?
Sedangkan aku sekarang mulai percaya kalau Yesus itu kan adalah juga nabi, adalah Rasulullah gitu ya. Kontradiksi sekarang di dalam pikiran sama hati itu kayak kayak nggak menyenangkan gitu loh. Oke, oke, saya paham. Jadi kalau Yesus itu dalam konsep Kristen menebus dosa. Menebus dosa itu dalam konsep Kristen. Tapi mohon maaf, tak ada kaidah di dalam agama langit nebus dosa dengan cara membunuh orang, dengan cara membunuh bahkan Tuhannya. Atau Tuhan ingin menghapuskan dosa dunia, dia harus turun mati untuk disalibkan untuk dosa dunia. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Yesus tinggal berkata, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan satu kali pun. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosa orang tersebut telah diampuni oleh Yesus, oleh ucapan Yesus? Karena Yesus datang kepada orang tersebut, orang itu percaya Yesus ini utusan Tuhan. Sembuh dia, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi penebus dosa seperti Yesus itu belum seberapa, Mbak. Kenapa? Karena bukankah di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, bakar kotorannya, bakar dagingnya, bakar kulitnya, itulah korban penebus dosamu. Apa bedanya dengan Yesus? Orang Yahudi membakar kotoran sapi, kulitnya dengan dagingnya, hapus dosa. Berarti sama kedudukan kotoran tadi dengan Yesus, kita dudukkan kalau begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad luar biasanya, ajaran beliau tidak ada tebus-tebusan kayak di Pegadaian. Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan. Bukan menebus, tapi mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tidak ada korban di sana. Ini sadis. Anaknya orang jadi korban, ditombak, diapa-apain segala macam, sadis. Dan yang mengatakan itu adalah penebus dosa itu kan cuma doktrin. Tidak ada itu Yesus datang menebus dosa, itu nggak ada. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Nggak ada Yesus mengatakan inilah untuk menebus, nggak ada. Yesus di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4 ketika ditanya orang-orang apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Musa? Imamat 1 nomor 2 dikatakan begini. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah dia menggunakan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Tidak ada perintah dari Tuhan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan, dengan membunuh manusia. Itu enggak ada. Itu konsep yang muncul dari Roma Yunani yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa hidup kekal menurut Yesus? Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah, berarti itu ada di Islam. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, hidup kekal sudah. Kami menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, berarti konsep hidup kekal itu ada di kami. Nah, Nabi Muhammad datang, wa yuzakkihim, menghapuskan, mensucikan, bukan menghapuskan dosa, tapi mensucikan umatnya. Apa maksudnya? Ketika umat Islam itu punya salah, seperti saudari saya, punya salah, hilaf, entah apa yang dilakukan tadi sore. Anda sholat subuh sebentar ini, Anda beristighfar, berdoa kepada Ya Rabb ampuni segala dosa. Dosa Anda suci dari tadi sampai sholat subuh. Subuh, Anda melakukan dosa antara subuh ke zuhur, Anda beristighfar antara subuh dengan zuhur, Anda disucikan. Anda melakukan dosa antara zuhur ke asar, Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ibarat kita ini mandi 5 kali di sungai,
kotoran apa lagi yang bakal ada dalam tubuh kita ini? Bersih. Bersih kita ini. 5 kali sehari loh. Dan itu kita tidak lakukan cuma sehari. Seminggu, sebulan, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat kita menghantarkan kita kepada jannah surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu mereka yang sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dikatakan ulaika humul warisun, mereka inilah orang-orang yang sholat, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, orang yang sholat, orang yang khusyuk sholat, mereka memiliki warisan, yaitu warisan surga firdaus. Orang ibadah minggu, iya, gimana? Ada perbedaan sholat sama berdoa nggak? Misalkan kan sholat kan sekali 5 kali. Segitu di dalam sebelum waktu sholat, misal kita merasa kayak kayaknya gue tadi ngelakukan dosa apa gitu. Terus segitu kita langsung kayak misalkan ngucapin doa gitu. Itu istighfar namanya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sifatnya sunnah. Tapi kalau sholat itu wajib. Itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan. Karena dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa, tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan sholatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana? Nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar, segala puji bagimu. Sujud lagi, itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat. betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Kayak CCTV Tuhan itu. Saya kira begitu, saudari Zenlei yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Ada aja. Yes. Ya udah, makasih Lanjung. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu.